Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Minggu semuanya, sahabat SPM berada. Kembali lagi bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 3 Oktober 2021. Pada hari Minggu yang cerah ini nih, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai saham. Jadi bulan ini gua akan membahas seluruh tentang yang namanya saham IPO ataupun Initial Public Offering. Apa itu sebenarnya initial public offering? Udah gue jelaskan di video sebelumnya. Bagi yang belum, bisa dicek nih di video kemarin tanggal 2 Oktober. Itu udah gue jelasin mengenai IPO itu sendiri. Hari ini gue akan ngebahas mengenai setelah kita tahu IPO, gimana sih sebagai seorang investor untuk membeli saham IPO? Secara umum nanti dijelasin dalam pembelian saham IPO itu ada 2 step sebenarnya, ada 2 jenis gitu. Tinggal mau milih jenis yang mana. Karena kecanggihan teknologi pasti rata-rata orang pada memilih nanti ke jenis yang kedua dan akan melupakan jenis yang pertama. Tetapi walaupun gitu, jangan pernah melupakan yang namanya sejarah. Karena sejarah tanpa adanya masa lalu, tidak adanya masa sekarang. Masa lalulah yang membentuk kita menjadi sekarang. Masa lalulah yang membuat kita selalu mengimprove, selalu ingin melakukan perubahan. Baik baik itu di kehidupan sehari-hari ataupun kayak dunia saham seperti ini tetap mengimprove baik di organisasi ataupun di lain sebagainya macamnya. Oke. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk check it out. Cara beli saham IPO, Initial Public Offering Part 1. Sekilas mengenai saham IPO, jadi saham IPO itu adalah saham perdagangan di pasar perdana ya. Dalam pasar perdana di mana perusahaan tersebut belum pernah sama sekali terdaftar atau listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, pertama kalinya dia mendaftar di Bursa Efek Indonesia dan ingin dilepas di pasar sekunder atau di pasar umum. Nah, pertama kali proses pelepasan itulah yang disebut sebagai IPO ataupun istilahnya penawaran umum perdagangan perdana gitu, penawaran perdana. Nah, saham-saham IPO ini mempunyai syarat-syarat dan sebagainya macamnya yang harus dipenuhi oleh perusahaan tersebut serta mekanisme-mekanismenya yang harus dipenuhi oleh dari IPO, di mana dia harus sebenarnya harus due diligence, lalu harus hal yang namanya melakukan yang namanya public expose, habis public expose dia harus melakukan book buildings, habis merasakan book building baru menentukan apa namanya harga penjatahan. Itu jadi prosesnya itu sangat panjang dari IPO. Tidak semerta-merta gue pengen IPO bulan depan langsung IPO, tidak gitu. Jadi ada proses yang panjang dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Serta pihak-pihak yang terlibat dalam IPO ini sungguh-sungguh sangat luar biasa besar gitu loh. Enggak hanya cuma pihak A dan pihak B. Pihak perusahaan dengan pihak Bursa Efek. Enggak hanya itu. Tetapi ada di belakangnya itu yang menjadi support pendukung ataupun penunjang dan sebagainya macamnya. Dan ini yang menjadi sebenarnya hambatan di awal-awalnya untuk perusahaan-perusahaan untuk IPO di Bursa Efek kita. Itulah kenapa percepatan banyaknya saham-saham IPO itu baru terjadi sekarang-sekarang. Mungkin di atas 2016, 2018, 17, 19 lah. Itu baru percepatan pertumbuhan dari saham-saham IPO gitu. Sebelumnya, sebelum tahun itu, mungkin pertumbuhan saham IPO itu sendiri hanya hitungan jari ya, nggak puluhan gitu. Tetapi semakin nanti dipermudah oleh Bursa Efek dalam syarat-syaratnya gitu, yang akhirnya ini menjadikan perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk meng-IPO-kan gitu. Enggak hanya perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan-perusahaan BUMN pun kabarnya juga akan berlomba-lomba untuk IPO gitu. Dan itu sudah dicanangkan oleh Pak Menteri BUMN kita Pak Erick Thohir mengenai hal tersebut gitu. Apakah ini menjadi kabar baik dan selagi macamnya? Tentunya ini tergantung dalam perspektif apa yang kita gunakan kalau kita melihat saham IPO. Kenapa seperti itu? Ya,
Kita pengen melihat dari perspektif sempit atau perspektif luas. Perspektif sempit, ya tujuannya mengkayakan diri sendiri aja, udah. Masa bodoh dengan yang lain. Perspektif luas, ini dampaknya kemana nih? Apakah bisa akhirnya perusahaan ini dijajah atau dikuasai oleh asing atau gimana? Kalau misalkan BUMN, itu yang harus kita lihat dari perspektif luasnya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan swasta, ya yang kita lihat kalau perspektif luas adalah ini siapa yang menguasai gitu. Ini siapa yang menguasai, ini nanti lanjutnya kemana, ini lanjutnya kemana, ini lanjutnya kemana, di bawah siapa, di bawah siapa, di bawah siapa. Ada enggak hubungannya dengan penguasa dan sebagainya macamnya gitu. Karena kenapa? Setiap jika kita tarik garis lurus ya, atau tarik garis ya benang putus-putus, perusahaan-perusahaan ya yang biasanya eksisten khususnya dalam periode itu adalah perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan roda pemerintahan. Siapa pemerintahannya, maka dia biasanya yang lebih berjaya dibandingkan dengan yang lain gitu. Misalkan contoh, gua punya saham ABCD, terus gue jadi inilah istilahnya memangku jabatan tertentu. Pada saat memangku jabatan tertentu, ya, gue juga sebagai pejabat, apa istilahnya ya, kalau misalkan ada kompetitor gue nih, ya misalkan gue di pejabat tertentu lah gitu lah, ingin mengajukan suatu misalkan yang berhubungan atau menentukan kebijakan. Kalau bisa kebijakan tersebut ya menguntungkan perusahaan gua gitu loh, yang menguntungkan perusahaan gua. Nah inilah makanya biasanya ya pada umumnya ya, nggak semuanya gitu, nggak semuanya. Pada umumnya adalah seperti itu, di mana kalau kita mencari saham-saham IPO ya, saham-saham yang akan IPO ini, kita lihat dulu adakah hubungan garis lurus atau garis putus-putus terhadap para pemangku jabatan sekarang gitu. Kalau misalkan ada, ini bisa menjadi yang namanya prospek bisnis ya, bahwa setidaknya perusahaan tersebut tidak akan habis terjun dipilotkan ataupun istilahnya dijatuhkan dan akhirnya tidur 50 perak. Enggak kayak gitu. Kita pengennya setelah kita beli lalu listing di Bursa Efek, prospeknya naik terus kan gitu. Gimana caranya? Ya kita harus melihat dulu kira-kira prospek bisnisnya seperti apa. Jadi panjang banget kalau kita pengen melihat dari suatu saham IPO. Bisa kita melihat dari perspektif luas ataupun bisa dari perspektif sempit. Itu balik lagi ke teman-teman semua ya, ke sahabat SPM berada. Jadi itu sekilas mengenai saham IPO. Seberapa rumit dan sekelimet sebenarnya mengenai saham IPO. Tetapi itu jangan dibikin pusing ya. Jangan dibikin pusing dan akhirnya lu nggak mau nyoba saham IPO. Gue pribadi sebenarnya gue nggak apa ya. Gue pernah nyoba saham IPO tapi nggak dapet gitu. Nggak dapet karena gue beli paling 10 lot, ternyata nggak dapet 10 lot, cuma nggak dapet gitu. Yang 100.000 lot aja nggak dapat. Nanti dijelasin di sini gitu. Nggak tentu dapat 1000 lotnya nggak dapat gitu. Tapi ya udahlah gitu. Gue nggak terlalu ngoyo kalau untuk beli saham IPO. Why? Karena faktor adanya gajah, adanya bandarmologi itu gede banget. Nanti mungkin di next video akan gue jelasin mengenai hidden agenda dari dari perusahaan yang akan IPO nantilah gitu. Oke, kita lanjut dulu aja. Secara umum, jenis pemesanan IPO terbagi menjadi dua, yaitu pertama sistem allotment, penjatahan, dan sistem yang kedua yaitu yang tadi kata gue bilang yang udah berdasarkan teknologi udah maju, yaitu semua serba elektronik. Electronic Initial Public Offering atau EIPO. Jadi ada dua cara, yaitu sistem allotment, penjatahan, dan elektronik. Untuk part 1 ini gue akan menjelaskan mengenai sistem allotment aja gitu. Nanti di part 2 gue baru menjelaskan mengenai electronic initial public offering. Itu gimana sih cara-caranya gitu. Baik itu di Mirai, di iPod, di Ajaib dan sebagainya macamnya. Itu nanti gue jelasin bagaimana kalau kita nasabah di suatu sekuritas tersebut, bagaimana sih cara pembeliannya gitu. Nanti step-stepnya itu ada. Jadi kita fokus dulu ke sistem allotment. Kenapa? Karena mau bagaimanapun EIPO itu akarnya itu dari sistem allotment itu sendiri, yaitu adalah penjatahan. Enggak semua
apa yang kita pesan itu langsung mendapatkannya. Misal kita pesan 100 lot, nggak mungkin 100 lotnya kita dapat. Bisa jadi 1 lot atau cuma 2 lot atau 10 lot gitu. Jarang banget kita pesan 100 bisa dapat 100, itu jarang banget. Ini adalah jenis-jenis dari allotment atau penjatahan. Yang pertama adalah fixed allotment, kedua spread account, yang ketiga pooling allotment, dan yang keempat gabungan fixed allotment dan pooling. Apa itu fixed allotment? Jadi fixed allotment itu adalah penjatahan tetap. Penjatahan tetap artinya suatu perusahaan hanya mau hanya mau menjualkan sahamnya perdana hanya di satu sekuritas, tidak mau di sekuritas lain gitu. Itu adalah fungsi dari allotment. Artinya dia si nasabah dipaksa untuk membuka kalau pengen beli saham tersebut dipaksa untuk membuka akun saham di istilahnya di perusahaan sekuritas atau broker yang ditunjuk gitu, allotment gitu. Karena dia pengen beli di situ. Jadi dia hanya full dijatakan hanya pada satu perusahaan atau misalkan pada 2 perusahaan gitu misalkan. Sedangkan kalau spread account artinya itu spread artinya memisahkan, tidak hanya satu account gitu, tidak hanya satu penjatahan, bisa kedua, ketiga gitu. Jadi misalkan ini ada sisa baru dipindahkan ke yang lain, itu di spread, dipisahkan. Lalu ada ketiga itu adalah pooling allotment atau jatahnya itu di pooling berdasarkan kayak concentrate gitu ya, kayak concentrate. Jadi misalkan ada 10 broker, nah 10 brokernya ini tinggal di concentrate mana yang paling banyak nih penjatahannya, oh di sini, berarti ini nanti yang paling besar. Kalau yang di sini, oh yang ini yang paling besar. Jadi di pooling, benar-benar di pooling mana yang lebih besar nanti di rate dan di rank. Nah, nanti penjatahan-penjatahannya berdasarkan pooling tersebut. Itu pooling allotment. Sedangkan kalau gabungan fixed allotment dan pooling, artinya di sini penjamin emisi efek ya, atau kita sebut underwriter. Itu satu, misalkan contoh Mirai Aset ataupun misalkan Mandiri Sekuritas gitu. Nah, Mirai Aset atau Mandiri Sekuritas ini adalah fixed allotment-nya. Tapi seperti Ajaib, seperti BNI Sekuritas, seperti IPOT, Philip dan sebagainya macamnya tetap bisa dibeli ya. Tapi penambahannya istilahnya jatahnya kurang. Misalkan fixed allotment ini misalkan 80% dari seluruh saham yang dilempar ke masyarakat. Nah, sisa 20% inilah yang dibagi-bagi baru berdasarkan pooling kepada yang lainnya yang bukan fixed allotment gitu. Jadi kita harus tahu juga nih, ini sebagai fixed allotment, spread account, pooling allotment atau yang gimana gitu. Biasanya nih untuk perusahaan-perusahaan besar itu akan berada di fixed allotment gitu. Karena kenapa? Pasti biaya di bawah tangannya itu yang lebih besar. Kalau makin banyak ya biaya bawah tangannya makin banyak kan. Lebih baik satu aja gitu. Atau pada umumnya juga gabungan fixed allotment dan pooling itu lebih menguntungkan. Jadi antara dua itu fixed allotment dan gabungan fixed allotment dan pooling dibandingkan spread dan pooling allotment gitu. Dan ini adalah macam-macam status allotment atau penjatahan. Allot artinya mendapat penjatahan. Jadi kalau misalkan lu beli 100 lot itu lo harus cek dulu nih status penjatahannya. Lo allot mendapat penjatahan atau allot with scaleback mendapatkan penjatahan disesuaikan atau not allot tidak mendapat penjatahan atau not carried over pesanan tidak diteruskan untuk proses penjatahan. Nah ini harus tahu dulu status penjatahan lu itu seperti apa gitu. Gimana cara ngeceknya? Nih cara ngeceknya lu cek aja di https://www.aipo.co.id. Nah, lu cek di situ. Ya, itu ada di situ mengenai cara melihat allotment, lu login dengan email dan password yang sudah terdaftar, lalu klik history untuk melihat hasil penjatahan gitu. Berapa yang jatah lu dapatkan, misalkan 100 lot, ya apakah dapat 100 lot, apa cuma 10 lot atau 1 lot. Yang pasti lu mesen 100 lot nggak mungkin 1000 lot dapatnya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya gimana sih
Kita ke fixed alignment dulu ya, ke fixed alignment, ke underwriter, penjamin, pemisi efek. Jadi kita sebut aja underwriter lah. Ini adalah step by step pada zaman dahulu sebelum ada kecanggihan teknologi, dan ada beberapa juga yang sekarang yang bukan nggak menggunakan AIPO, masih menggunakan ini nih, prinsip membeli di penjamin di underwriter-nya langsung gitu. Yaitu tahap pertama adalah pemesanan pembelian saham. Pemesanan ini biasanya selalu kita harus mengisi formulir nih. Pengisian formulir itu ada di underwriter gitu. Namanya itu adalah formulir pemesanan pembelian saham. Di mana prosedurnya itu bisa datang langsung atau bisa melalui by email. Jadi biasanya kalau kita udah punya akun itu saham lagi, akun di suatu sekuritas yang ada underwriter-nya, penjamin divisi tersebut, dia akan menawarkan apakah tertarik di saham IPO, ingin membeli IPO di perusahaan ini dengan mengirimkan prospektus gitu. Nah, kalau tertarik, kita akan ngebales ya dengan mengisi form formulir gitu. Bisa mengisi formulir di data email tadi, ataupun kita bisa langsung ke ke dealer ataupun broker sekuritas terdekat di kota sahabat SPM berada gitu. Isilah formulirnya dengan ditandatangani materai gitu. Dengan dicatatkan berapa pemesanan yang ingin teman-teman pesan di situ. Lalu kemudian bukti store dan scan FPPS yang telah disisi lengkap, wajib kekirim alamat email perusahaan. Jadi kalau misalkan broker atau sekuritas yang nggak ada di kota lu, ya lu harus by email gitu. Terus yang kedua, pengajuan pemesanan pembelian saham. Pengajuan pemesanan, setiap pihak berhak mengajukan satu formulir. Jadi satu orang satu ya, satu formulir, nggak bisa 15 orang dengan nama yang sama gitu, nggak boleh. Dengan melampirkan tanda jati diri, KTP atau paspor bagi perseorangan, dan anggaran dasar bagi badan hukum, serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa, atau istilahnya kita mempunyai yang namanya RDN lah, rekening dana nasabah. Dan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan gitu. Masa penawaran umum. Masa penawaran umum akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan, termasuk jamnya. Pada umumnya yang jelas pada awal bursa buka yaitu jam 8 sampai jam 3 sore, karena sekarang jam bursa tutup jam 3 sore. Lalu selanjutnya tanggal penjatahan atau underwriter menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tadi apakah allot atau tadi oversubscribe, over ataupun yang lain sebagainya, yang satu-satu tadi itu. Nah, itu yang lu harus lihat di situs tadi itu. Lalu syarat pembayaran. Jadi untuk syarat pembayaran lu bisa bayar uang tunai, cek, atau masukkan ke dalam rekening dana nasabah. Nanti akan ditarik di rekening dana nasabah lu ya. Nasabah RDN ya, RDN. Lalu yang terakhir selanjutnya bukti tanda terima. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham bukan merupakan jaminan dipenuhnya pemesanan dan harus disimpan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang. Jadi misalkan pada awal itu kira-kira adalah 850, ternyata pada saat setelah melakukan book building dan sebagainya macam ya ternyata didapatkan hanya 825. Maka 25 perak itu akan dikembalikan lagi kepada para pemesan. Makanya disimpan dulu bukti tanda terimanya itu. Nah, 25 perak yang dikembalikan itu adalah pengembalian uang pemesan gitu. Bisa langsung ke rekening dana nasabahnya RDN ataupun rekening yang didaftarkan pada saat isi formulir itu. Lalu selanjutnya penyerahan formulir konfirmasi atas pemesanan pembelian saham. Formulir konfirmasi penjatahan atas pemesanan pembelian saham akan dikirimkan dalam bentuk scan ke email pemesan selambat-lambatnya 1 hari kerja sebelum tanggal pencatatan ya. Nah, itulah kurang lebih ya, itu kurang lebih mengenai gimana cara beli saham IPO langsung ke underwriter ya. Biasanya bisa by email ataupun kita bisa bisa datang langsung ke broker tersebut dengan mengisi formulirnya. Benar-benar manual, sama dengan kayak kita ngebuka akun saham, itu ada yang melalui gawai, ada yang kita harus datang langsung ke broker atau sekuritasnya untuk mengisi dengan ditandakan materai dan mengisi
data-data yang diperlukan atau syarat-syarat yang dibutuhkan hal tersebut. Itu sebenarnya dalam pengisian saham-saham IPO. Bagi lu yang tertarik mengenai pengisian saham-saham IPO ataupun tertarik mengenai saham IPO dan seluk-beluknya, lu bisa baca buku ini, The Art of Mr. Market. Nih, buku tentang gajah, tentang bandar, mengungkap keberadaan bandar di pasar modal. Lu bisa baca ini, ya. Bisa lu baca ini bermanfaat banget bagi pemula ataupun bagi lu yang tertarik untuk masuk di saham IPO. Karena saham IPO itu tidak hanya ada di atas meja, tetapi juga ada di bawah meja. Dan itu lu harus pelajarin. Kenapa? Biar lu nggak buta-buta banget. Itulah kenapa kenapa dinaikkan sih pada saat udah listing di Bursa Efek, dan kenapa diturunkan pada listing Bursa Efek, itu ada maknanya. Maknanya di mana? Lu bisa baca di sini. Buku The Art of Mr. Market bisa lu temuin di Gramedia ya. Di Gramedia setempat di kota lu ataupun di gramedia.com, ataupun bisa lu pesan juga di platform-platform online baik itu Tokopedia, Bukalapak ataupun Shopee. Itu ada juga buku mengenai hal ini. Silakan lu beli. Ini harganya cuma 135.000 di Pulau Jawa. Jadi harganya sangat-sangat worth it lah bagi lu dengan istilahnya pengalaman-pengalaman yang ada di sini ya, pengalaman-pengalaman yang ada di sini, dan ini berwarna. Jadi lu bisa manfaatin, nggak bikin bosen tentunya ya. Dan ini gue menawarkan buku kedua, yaitu adalah buku Millennial Investing. Jadi buku Millennial Investing bagi lu yang tertarik ya ke saham IPO dan bingung nih gimana cara baca prospektus. Dimana kalau lu beli itu jangan sampai beli saham gorengan gitu, tapi memiliki fundamental yang baik, ataupun kalau bisa target dalam kurang dari 1 tahun lu bisa meraih keuntungan di atas 50% bahkan 100%. Gimana caranya? Nih, di buku Millennial Investing lu diajarkan cara menilai suatu saham tersebut, yaitu saham multi bagger gitu. Gimana caranya? Silakan lu baca di sini, ini jelas banget gitu dan mudah banget dipahami untuk sekali berpemula sekalipun. Harganya pun sangat-sangat terjangkau, yaitu hanya sekitar 89.000. Jadi bagi lu yang tertarik, silakan monggo beli. Ini ada di Gramedia juga gitu. Ataupun di platform-platform terdekat ya. Ini jangan pernah sayang sama duit, karena berinvestasilah dari leher kepala, maka tidak akan sia-sia. Oke. Kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan. Kalau misal konten ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe di bawah ini. Gue Fajar Siddiq pamit. Bye, happy Sunday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton Liverpool City malam ini. Dukung Liverpool, you never walk alone. Assalamualaikum.